Sejak banyak orang ingin ikut berbicara tentang kematian Vina dan Eki, kasus pembunuhan 8 tahun silam itu semakin bias. Apalagi, setiap sosok baru yang mengaku sebagai saksi membawa versinya masing-masing. Sehingga membuat publik semakin bingung. Tapi benarkah kesaksian Mel-Mel dan Aep bisa membuat mereka masuk penjara? Kemunculan Mel-Mel dan Aep sesungguhnya justru membuat kasus Vina bertambah bubrah. Sebab banyak kesaksian yang meragukan, bahkan beraroma dusta. Lantas mengapa mantan Kabar Eskrim Polri Letjen Pol Purnawirawan Susno Duaji melihat Mel-Mel dan Aep bisa masuk penjara? Mungkinkah karena mereka membuat kesaksian palsu? Sudah lebih dari 1 bulan kasus pembunuhan Vina dan Eki belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Kasus yang terjadi 8 tahun silam itu justru semakin riuh rendah dengan munculnya semakin banyak orang yang ingin ikut berbicara. Satu demi satu, para saksi juga bermunculan, meski ada pula yang berupaya menyamarkan kasus yang sesungguhnya. Nama-nama misterius seperti Mel-Mel hingga Aep muncul secara tiba-tiba, mengisahkan peristiwa Vina berdasarkan versinya masing-masing. Tapi, kesaksian Mel-Mel dan Aep bisa sangat berbahaya, sehingga harus benar-benar didalami. Apalagi ada indikasi bahwa mereka berdua sedang berdusta. Tapi benarkah akibat keterangannya Mel-Mel dan Aep bisa ditangkap dan masuk penjara? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Tragedi berdarah 8 tahun silam dengan korban Vina dan Eki kini diwarnai banyak orang yang muncul membawa kepentingan sendiri-sendiri, termasuk Mel-Mel yang memberikan kesaksian lewat sosial media. Kemunculan Mel-Mel serta nama-nama lain yang bercerita tentang Vina ternyata malah membuat kasus ini semakin bias. Tapi teropong kartu tarot melihat ada keterlibatan Mel-Mel dalam peristiwa tragis yang membuat Vina dan Eki kehilangan nyawa. Ada motif tertentu yang membuat Mel-Mel terpaksa angkat bicara sehingga membuat pengungkapan kasus Vina semakin gaduh. Dia sangat besar kemungkinannya bahwasanya dia adalah kuat sekali diduga bahwa dia adalah salah satu memang pelaku yang memang berada di kejadian ya, ketika kejadian itu terjadi. Dia menyimpan suatu kekuatan ya, kekuatan energi di mana dia memang betul ya mengetahui dengan jelas apa yang terjadi, dan di sini aku meyakini bahwa dia adalah salah satu dari beberapa pelaku yang dicari. Kalau aku lihat motif di balik kesaksiannya ini ya, kita lihat motifnya seperti apa. Ada rasa takut, ada luka ya, ada luka, ada rasa takut yang menghantui dia sehingga dia berinisiatif untuk menceritakan kejadian ini. Ini luar biasa bagus. Jadi kemarin saya diundang di acara stasiun TV ya, swasta. Muncul pernyataan Mel-Mel yang mengaku, yang mengklaim mengetahui saat kejadian. Dan yang lebih penting adalah Mel-Mel mengenali beberapa pelaku. Ditanya oleh presenter, oleh host, mengenal juga dengan Saka Tatal pelakunya. Lalu beberapa pelaku yang sudah dihukum. Nah,
Berarti ya, kalau dihubungkan dengan Peggy Setiawan, ya, Mel ini menjadi saksi kunci. Apakah mengenal Peggy Setiawan? Apakah Peggy Setiawan ada di lokasi saat itu? Apakah pelakunya juga Peggy Setiawan juga? Mel jangan takut. Mel harus kalau mau menegakkan kebenaran, mengungkap kebenaran, Mel jangan takut. Ayo saya dampingi, ya. Saya jamin, ya, bila perlu kita libatkan LPSK. Ya. Mel harus mengatakan yang sebenarnya demi mengungkap kebenaran kasus Vina Eki ini. Seperti pada kasus Mel, sosok bernama Aep juga menghilang tiba-tiba setelah kesaksiannya membuat netizen terkaget-kaget. Kemunculan Aep sesungguhnya membawa misi untuk membersihkan dirinya. Ia sedang berusaha cuci tangan atas peristiwa yang terjadi. Sikapnya yang misterius itu justru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Kalau untuk sosok A ini, kalau aku bilang tidak jauh berbeda dengan sosok M, ya. Dia berusaha mencuci tangan, dia berusaha untuk membersihkan nama dia, tapi di sini justru semakin jelas dia menyimpan, ya, dan menyembunyikan sesuatu, dan sesungguhnya antara M dan A ini saling mengetahui, ya. Mereka berdua sudah saling kenal, dan juga di sini kalau aku lihat memang untuk apa ya, pengen cuci tangan, tapi juga ya karena jejak digital itu kan tidak bisa terlepas, ya. Kalau aku lihat di sini dia justru mempertontonkan dirinya sendiri, ya, dengan dia dengan apa ya istilahnya tuh, dengan mengutarakannya, ya, mengutarakannya pendapat dia, ternyata dia terjebak dalam dramanya dia sendiri. Motifnya dia adalah karena di sini juga hampir sama dan serupa dengan M tadi, ya, bahwasanya di sini ada rasa takut, tekanan yang mendalam, ada perasaan merasa berdosa, bersalah, ya, dan juga dihantui dengan adanya ramainya berita yang sudah dibicarakan ini, terasa kayak, sebelum ketahuan lebih baik aku berusaha menutupi diri aku, jati diri aku yang sesungguhnya, ya. Tapi itu tadi, jejak digital itu tidak bisa dihapus, ya, dan di sini hampir sama 11-12 dengan kesaksian dari yang M tadi, hampir sama, ya, saling untuk saling melempar, memberikan di sini bukan tuduhan, ya, tapi lebih kepada memainkan perannya, memainkan dramanya, tapi ya itu tadi, pada akhirnya masyarakat plus 62 pun sudah tidak bisa dibohongin lagi, ya. Bahkan dengan viralnya kasus ini bahkan mereka itu semakin terpojok dengan adanya, ya, jejak digital mereka yang masih membekas. Setelah muncul membawa versi sendiri, Mel dan Aep menghilang tanpa meninggalkan jejak. Keduanya tiba-tiba seperti ditelan bumi di saat semua orang menunggu kesaksian resminya di depan penyidik. Tapi kartu tarot menegaskan bahwa Mel dan Aep sengaja menyembunyikan diri oleh sebab muncul rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan itu yang lebih aku rasakan dari kedua belah pihak ini, ya. Dan di sini juga di bawah tekanan dan ancaman, dan juga merasa bersalah dan berdosa, ya, bahwa aku meyakini sosok dia emang berada di lokasi tersebut, dan dia bisa jadi salah satu, ya, dari sekian, ya, dari yang memang dicari. Nah, tapi yang paling penting untuk Aep adalah untuk kalau dihubungkan dengan Peggy, pada tahun 2016 meskipun keterangannya melalui saksi Rudiana dalam pengadilan tidak ada satupun menyebut tanda-tanda atau ciri-ciri terkait Peggy Setiawan, tidak ada. Walaupun menerangkannya melalui Rudiana, tidak ada. Termasuk barang bukti motor itu tidak ada, tidak disebut. 11 orang itu dengan 7 motor itu tidak ada motor. Artinya kalau saat itu
yakin memang Aib melihat, mengenali ciri-ciri Peggy Setiawan, mungkin setelah penggerebekan itu dikejar, ditangkap. Kan itu. Nah, karena ragu dan memang dibuktikan dalam putusan pengadilannya juga tidak ada satupun ya menyebut ya kalimat menyebut ada yang belakangan disita milik Peggy Setiawan. Kan begitu. Nah, setelah Peggy Setiawan ditangkap, ini kan muncul keterangan Aib ini bahwa mengenali wajah Peggy Setiawan, tahu menggunakan Suzuki motor. Nah, ini kan setelah ditangkap. Jadi keterangan Aib itu ya saya masih meragukan lah. Saya minta agar Aib itu kalau bisa ya dites dengan alat deteksi kebohongan. Ya. Ya, untuk karena ingat loh, kesaksian Aib ini ya akan memutuskan, akan mempengaruhi masa depan orang, yaitu Peggy Setiawan. Tragedi kematian Vina bertambah ruwet setelah bermunculan orang-orang misterius yang menyebut dirinya ada di lokasi kejadian. Salah satunya Mel Mel. Dengan sangat runut, Mel Mel mampu menceritakan kronologi peristiwa 8 tahun silam itu. Apalagi, dalam ceritanya, ia juga kenal dengan Vina dan Eki, yang kemudian menjadi korban pembunuhan. Nah, mendengar kronologi versi Mel Mel, kartu tarot yang dibaca Denny Darko justru melihat sisi yang berbeda. Darko menganggap banyak yang meragukan dari kesaksian Mel Mel. Selebihnya, Mel Mel hanya pansos belaka. Seseorang akan dianggap berpikir jika dia menantang atau mempertanyakan sebuah fakta dan mencari kebenaran tentang fakta itu tadi. Makanya saat seseorang ini sekolah S1, S2, S3, mereka ini berusaha untuk menantang teori yang sudah ada dengan membuat sebuah penyelesaian permasalahan, membuat sebuah telaahan teori baru dan membuat teori baru. Itu stratanya seperti itu. Nah, kalau saya di sini ditanya, menurut kartu The Seven of Wands, di mana saya diminta untuk bertahan dengan pola pikir saya bahwa sebelum dia menunjukkan bukti secara otentik dan fisik, maka saya masih menganggap dia ini seperti orang-orang lain yang ya pansos. Atau misalkan ada paranormal yang mengaku memanggil Kodam Vina berkomunikasi, pansos. Ya nggak apa-apa juga pansos. Tapi kalau seandainya ini terus malah memperrumit dan memperburuk penyelidikan atau penyidikan atau berjalannya kasus, nah ini yang harus ditertibkan. Jadi kalau saya kira Mas Mel, kalau seandainya sampean ini punya bukti, diajukan. Tapi kalau hanya kesaksian mata, saya menyesalkan Anda muncul di media. Alih-alih muncul di media, tapi tidak datang ke kepolisian. Oke, Anda nggak percaya sama kepolisian, yowis. Tapi cobalah untuk ditemani oleh lawyer, atau ada orang-orang yang memang mengerti tentang hukum di Indonesia dan kasus. Karena ini yang dikomentari kasus hukum, dia mengaku sebagai seorang saksi mata. Maka saya pikir ini harus ada assessment secara langsung, ketemu, dan nggak cuman di sosial media atau di video call seperti itu saja. Sampai detik ini Mel tidak ada kabar. Tapi benarkah kesaksian Mel Mel bisa membawanya ke penjara? Mengapa mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji menyebut Mel Mel berbohong? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Peristiwa 8 tahun silam yang mengakibatkan Vina dan Eki meninggal dunia semakin memusingkan publik. Sebab semua orang seperti ingin berbicara menurut versinya masing-masing. Juga Mel Mel yang kemunculannya pun sangat misterius. Dalam kesaksiannya yang beredar di sosial media, Mel Mel menceritakan kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Ia juga menuturkan
semua kejadian sebelum para korban kehilangan nyawa. Ya kan yang jelaskan kan siapa namanya tadi yang ngomong di TV tadi, Yudi. Jalannya gimana, kondisi jalannya bagaimana, kondisi kegelapannya bagaimana, keadaan jam segitu gimana. Masa mel-mel membayang-bayangi orang yang ada di situ bawa motor, nggak tahu orang di situ. Ya itu jelas bohong lah. Warung, mel-mel ya. Orang jalan kaki aja membuntuti orang banyak itu bisa ketahuan, apalagi dia pakai motor. Nah, kalau itu sudah di BAP, si mel-mel dimajukan ke sidang, itu 7 tahun penjara. Jangan main-main. Karena apa? Keterangan dia bisa menyebabkan orang terpidana sampai seumur hidup, sampai karatan di dalam penjara. Hati-hati loh mel-mel. Di dunia bisa dihukum, di sana bisa didosa. Sebagai mantan Kabar Reskrim, Susno Duaji melihat kesaksian Aep diduga tidak benar alias dusta. Sebab semua yang diceritakan seperti tidak berkesesuaian dengan kejadian. Apalagi ia berada dalam sebuah jarak dengan para korban, sehingga pernyataannya lebih banyak didasari perkiraan. Lalu bagaimana dengan kemungkinan Aep terlibat dalam peristiwa ini? Bisa jadi, tapi itu polisi lebih pintar dari saya. Polisi sekarang pasti mereka sudah kerja itu. Biarkan kita beri kesempatan kepada penyidik sekarang, pasti mereka sudah mencari itu siapa si Aep ini apa kan. Penyidik sekarang udah berbeda dengan penyidik dulu kan. Penyidik sekarang udah lain, bukan penyidik yang dulu. Kalau si Aep jelas bohong benar itu. Iya, kalau Aep bagaimana Bang? Wah, Aep jelas itu 100% bohong. Kenapa nih Bang? Boleh alasannya lebih jelas lagi Bang? Anda lihat di situ, itu berapa meter di situ? Dari sini ke sana berapa? 25 meter kan? Nggak tahu kan? 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Apakah ada dugaan bahwa mel-mel ini tapi dugaan aja ya? Bisa ada arah ke sana nggak Bang? Bisa ada arah sana nggak? Nggak tahu saya. Tapi yang jelas Aep dia ditangkap itu rupanya atas keterangan Aep. Aep ya. Nah, Aep itu harus diperiksa ulang. Barangkali benar, mel-mel sekedar pansos. Apalagi hingga saat ini, ia tak kunjung muncul ke ruang publik. Kesaksiannya hanya di sosial media, itu pun sekedar suaranya yang muncul. Lalu mengapa? Seorang praktisi hukum menyebut bahwa kesaksian mel-mel dan Aep tidak valid. Mungkinkah karena ada faktor psikologis serta jarak kejadian yang sudah lewat 8 tahun? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kesaksian mel-mel dan Aep memang sedang ramai di tengah riuh rendah pemberitaan tentang kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam. Lewat kesaksiannya, mel-mel menceritakan kronologi kejadian hingga peristiwa pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Tapi seorang praktisi hukum justru menganggap kesaksian mel-mel tidak valid. Sebab jarak dengan kejadian sudah satu windu yang sangat berpeluang banyak memori yang sudah terhapus dalam ingatan. Jadi secara psikologi, saksi Aep ini nggak bisa dipakai. Secara psikologi, saksi Aep nggak bisa dipakai sebagai saksi. Karena kesaksian dia, apa yang diingat dia, paling mampu hanya 5% dari 100% total faktual kejadian atau kegiatan-kegiatan dalam kejadian tersebut. Dia cuma 5%. Artinya adalah 95% adalah error. Gitu. Jadi kalau dia bicara 100% saya tahu ini, yang 95% itu ngaco, tidak benar. Ya, 5% benar, mungkin dia ada di TKP. Saya ingat saya di TKP, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa dia menentukan siapanya yang ada di situ. Apalagi kejadiannya malam. Dan kalau ceritanya kan jarak 100 meter, jadi nggak bisa dia kemudian menjadi saksi yang
akan dipakai oleh penyidik polisi, nggak bisa. Kalau dipakai ya keterlaluan. Kalau kenapa si AF menghilang? Ya tentunya dia ketakutan. Kenapa? Karena di balik kesaksian yang tampaknya dia bilang detail itu adalah 95% error atau tidak benar, sehingga dia takut dikenakan saksian palsu kan. Dia sudah dikasih tahu mungkin sama teman-temannya, oh jangan begini, takut saksi palsu. Ya karena memang dia nggak bisa menceritakan secara bagus. Di saat banyak pengacara membela Peggy Alias Peron yang diyakini tidak bersalah, Otto Hasibuan mengambil sikap berbeda. Praktisi hukum senior ini justru bersiap menolong Sudirman, terpidana seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina. Otto melihat memang banyak kejanggalan dalam peristiwa kematian Vina dan Eki, lengkap dengan orang-orang yang diduga menjadi korban salah tangkap. Kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman. Kalau narapidana dengan seumur hidup mestinya ada di lapas. Nah, kami nanti akan cek juga apakah dia berada di lapas atau berada di tempat lain. Dan menurut kami kalau dia berada di tempat lain itu tidak tepat. Pasti ada sesuatu hal yang kurang sesuai dengan hukum. Saya membaca dengan cepat di dalam berkas perkara ini sangat-sangat aneh. Ini masih analisis, ya. Bukan kami menuduh macam-macam, tapi kami mencoba menganalisis secara hukum bahwa ini keanehan yang sangat luar biasa kalau betul faktanya seperti itu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memang kian menjadi-jadi. Banyak perkembangan baru yang nyaris tak terbayangkan, termasuk bermunculannya orang yang mengaku sebagai saksi, meski kesaksiannya bisa dengan gampang dimentahkan. Termasuk Mel-Mel yang dianggap kisahnya tidak valid oleh sebab jarak kejadian yang sudah lama. Tapi di luar hiruk-pikuk perhatian publik pada kasus ini, penyidik terus bekerja dalam senyap. Dan secara perlahan, motif pembunuhan mulai terlihat tanda-tandanya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.